waktu ketat. Presiden! 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 Menang! Takbir! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro DPW PKS Kang Aher, yang saya hormati Ketua DPPW Banten, Jabar, Jakarta Pak Ahmad Ruyat, yang saya hormati Ketua DPW PKS Pak Haru, dan seluruh jajaran DPP, DPW, DPC, pengurus, kader yang semua hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya, dan seluruh hadirin sekalian, termasuk para tokoh-tokoh dari FKUB yang hadir bersama di sini, hadir sekalian. Saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah, bisa kembali ke Bandung. Tadi pagi kita mulai dengan rangkaian yang lengkap, peresmian posko, jalan sehat, yang kelihatan betul hadirinnya sehat semua yang ada di situ. Semangatnya luar biasa. Sinar matahari itu tak membubarkan barisan, justru makin menguatkan barisan. Lalu sampai ke sini dan dialog kebangsaan. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Haru, Pak Ahmad Ruyat, kemudian Kang Aher juga menceritakan tentang berbagai hal terkait tantangan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tentang tantangan ke depan, saya ingin cerita sedikit. Boleh cerita ya? Boleh ya? Karena kalau tadi, tapi sebelum cerita saya ini punya pantun sebetulnya. Lupa, baru disiapin pantunnya. Baca pantun dulu boleh? Boleh ya, pantun ya? Tapi bilang cakep ya? Ya. Walaupun kurang cakep gitu ya. Buah jeruk, buah tomat. Makan dulu, minumnya kemudian. Cuacanya sejuk, warganya hangat. Jabar selalu memberi kenangan. Yang sekarang pakai SS nih ya. Minumnya es, rasanya lezat.
Es kelapa selalu menjadi andalan. Bertemu PKS bikin semangat. Bersama-sama mengejar kemenangan. Dah, doa dulu, Bang. Jadi sekalian, terima kasih, senang sekali. Dan tadi sempat diceritakan sekalian, saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa butir yang ingin saya sampaikan, dan butir-butir ini agak serius sebagai percakapan. Tapi tadi disebutkan tentang kebangsaan, tadi Pak Riyad menyebutkan, Kang Aher juga menyebutkan, jadi saya ingin menyentuh soal ini juga. Jadi bagaimana, saya cerita sedikit pengalaman kami. Kebetulan saya tumbuh besar di generasi kita ini, Bos sekalian, itu tumbuh di era 70-an ketika anak-anak 80-an. Tahun 70-an itu, Bos sekalian, karena kebetulan saya lahir di Kuningan, kemudian tumbuh besar di Jogja, dan kakek, nenek masih ada. Mereka adalah orang-orang yang dulu terlibat di dalam era perjuangan. Nenek saya itu adalah peserta Kongres Perempuan yang ketika berangkat Kongres Perempuan mewakili Tegal waktu itu. Saya ingat masih kecil nih, beliau suka cerita tuh, karena sebagai perempuan dari Tegal, waktu itu asalnya Tegal, mau berangkat kongresnya di Jogja. Sampai di stasiun, rombongan perempuan-perempuan ini tidak boleh naik kereta. Kalau dulu ke Tegal naik kereta, ke Jogja naik kereta, ke Semarang, terus dari Semarang ke Jogja, karena ada jalur keretanya waktu itu. Tidak boleh naik kereta, sama Belanda ditutup, tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu itu memang memiliki daya juang yang dahsyat, dan sampai sekarang itu terlihat. Kalau bicara ibu-ibu itu dahsyat. Apa yang mereka lakukan ketika dilarang naik kereta? Rombongan yang sudah punya tiket tidak boleh naik kereta. Yang mereka lakukan adalah mereka tiduran di atas rel kereta depan lokomotif. Oke? Berjajar semuanya, pasang badan di situ, dan keretanya tidak bisa bergerak. Tidak ada orang-orang yang mau mengangkat ibu-ibu itu, berjajar semuanya, dan mereka tidak punya pilihan kecuali membukakan pintu untuk mereka berangkat dan akhirnya ikut kongres di Jogja. Ini peristiwa-peristiwa begini itu kecil-kecil, kisah-kisahnya sering tidak terdengar, pelaku-pelakunya yang menceritakan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bayangkan ketika mereka berkumpul di Jogja, para perempuan itu, ini tidak main-main. Ini adalah kekuatan pendobrak di balik kemenangan kita meraih proklamasi 1945. Di mana ibu-ibu yang melahirkan pejuang, ibu-ibu yang mendidik mereka menjadi pejuang. Nah, saya sering dengar cerita itu. Lalu saya ingin cerita sedikit. Di masa itu, 70-an, 80-an, kami yang tinggal di Jogja itu punya banyak sekali orang-orang tua yang masih hidup dan bisa bercerita kisah-kisah perjuangan. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, reformasi itu tahun berapa? 98. Sampai dengan sekarang berapa tahun? Berapa? 25. Masih ingat ya reformasi ya? Banyak yang aktivis bukan tahun itu? Bisa bercerita dengan jernih tidak peristiwa itu? Bisa, karena baru 25 tahun yang lalu, baru 30 tahun yang lalu. Bapak Ibu bayangkan, di tahun 70-an, bagi para pelaku, itu peristiwa tahun 45 itu baru 30 tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Baru 35 tahun sebelumnya. Jadi tahun 80-an, ketika kami duduk mendengarkan orang tua ini bercerita, ini bukan dongeng, fiksi, ini adalah pengalaman pribadi. Dan satu hal yang saya ingin garis bawah yang menarik dari generasi ini, kebetulan saya sering nguping waktu itu. Ngupingnya itu bukan saya paham Bapak Ibu sekalian, tapi karena disuruh ikut waktu itu. Saya diajak pergi mendengarkan mereka berdialog satu sama lain, menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Banyak hal yang mereka ceritakan, tapi satu hal yang saya dapat yang unik dari generasi ini, mereka memiliki kecintaan kepada bangsa dan republik secara tanpa syarat. Tanpa syarat. Mau Indonesia itu bagaimanapun kondisinya, itu kecintaan itu luar biasa. Dan kecintaan itu membuat mereka beda agama, beda ideologi politik, beda partai politik, tapi mereka bisa duduk bersama. Kenapa? Karena cintanya pada Indonesia sama.
Ini yang harus kita hidupkan lagi. Boleh pilihan partai beda, boleh ideologi beda, boleh kita bicara tentang agama berbeda, tapi kecintaan pada Indonesia itu sama. Dan kita berbicara tentang bagaimana Indonesia ke depan lebih baik, itu mewarnai sekali. Jadi ketika saat ini kita berbicara tentang Indonesia ke depan, kita ingin Indonesia lebih baik karena kita mencintai negeri ini, kita mencintai bangsa ini. Dan kalau kita mencintai Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kita ingin yang terbaik untuk yang kita cintai. Pasti kita ingin. Bapak Ibu punya anak-anak bukan? Ingin tidak anak-anak menjadi yang terbaik? Ingin. Anak-anak itu kita cintai, kita ingin mereka menjadi lebih baik. Ini harus ditumbuhkan, dan pemimpin harus terus-menerus mengingatkan. Pemimpin bukan hanya menunjukkan karya, pemimpin harus mengingatkan bahwa kita harus selalu cinta dan memajukan bangsa dan negara ini. Jadi kami ke depan, Bapak sekalian, ingin agar lebih banyak lagi dari kita yang terus-menerus mengingatkan itu. Apalagi sekarang kita masuk di bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Kami melihat, Bapak sekalian, penting sekali untuk menengok kembali bahwa kemerdekaan ini diraih lewat perjuangan yang dilakukan oleh kaum intelektual di masa itu. Belum melibatkan kegiatan fisik pertempuran. Meraih kemerdekaan itu adalah gerakan intelektual yang dilakukan oleh kaum terdidik di masa itu, dan Bandung adalah salah satu pusat pergerakan untuk menuju kemerdekaan. Di sini pusat. Di sini pusat di mana orang-orang bergerak dari mulai era Soekarno sampai ke ujung. Dan ketika kita berbicara tentang pergerakan kaum intelektual, apa yang menarik? Mereka mendirikan republik dengan gagasan. Mereka mendirikan republik dengan gagasan. Kalau Bapak Ibu sekalian buka yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bapak Ibu akan menyaksikan sebuah dokumen yang bila disandingkan dengan dokumen-dokumen lain di negara-negara lain, maka kita bisa mengatakan bahwa dokumen Deklarasi Kemerdekaan Indonesia adalah yang terbaik di antara yang ada. Karena menyangkut prinsip-prinsip fundamental hasil saripati pemikiran berpuluh tahun. Bukan mendadak menulis. Mereka mengalami perjuangan panjang, yang perjuangan itu memberikan kepada mereka hikmah, dan dari hikmah dan pengetahuan itu mereka tuliskan menjadi kalimat-kalimat untuk Indonesia ke depan. Itu tidak muncul mendadak. Jadi Bapak sekalian, negeri ini dibangun dengan gagasan. Dan apa gagasan utama yang paling penting dari itu semua? Ketika kita bicara dengan dimulai dengan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan apa yang di akhir? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat yang ingin kita sama-sama jadikan sebagai prioritas. Kita ingin ke depan bangsa ini menempatkan prioritas untuk menghadirkan keadilan sebagai sebuah ikhtiar yang dijadikan prioritas. Karena itu Bapak sekalian, dalam perjalanan kami beberapa bulan belakangan ini, kami menyaksikan benar, alhamdulillah kita mensyukuri pertumbuhan ekonomi kita berlangsung dengan cukup baik. Rata-ratanya di atas 5%. Bahkan PDB Indonesia naik hampir 2 kali lipat. PDB per kapita juga menunjukkan kenaikan. Tetapi di sisi lain, angka-angka makro ini belum tentu menggambarkan kondisi rumah tangga kita. Dan apabila kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tidak selamanya pertumbuhan ekonomi sama dengan kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan memang besarnya ekonomi kita, kuenya membesar, tapi tidak menggambarkan bagaimana kue ini dibagi. Apakah sudah dibagi merata atau pembagiannya tidak merata? Itu PR kita. Dan dalam kenyataannya kita menyaksikan bahwa ada kelompok yang merasakan kesejahteraan dengan lompatan yang besar, tapi mayoritas tidak merasakan lompatan kesejahteraan yang tinggi. Betul ya? Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita.
Bahkan tadi bicara lapangan pekerjaan, saya beri statistiknya ini. Bahwa dari tahun 2015 sampai 2021 kita menyaksikan angka pengangguran yang naik 6,49%. Sementara jumlah tenaga kerja kita, tenaga kerja asing itu naik 12,3%. PR kita, tadi disampaikan, Kang Aher menyampaikan dalam sebuah kalimat yang bagus sekali tadi. Tenaga kerjanya banyak, lapangan kerjanya kurang, begitu ya Kang Aher? Gimana kalimatnya Kang Aher tadi? Lebih banyak pekerja daripada lapangan kerja. Kalau di Korea lebih banyak lapangan kerja daripada pekerja. Ini ilustrasi bos kalian. Seseorang yang pernah menjalani tapi tidak merefleksi itu tidak jadi pengalaman. Tapi kalau menjalani, merefleksi, merenungan, dia jadi pengalaman. Kalimat itu hanya muncul dari seseorang yang menjalani kepemimpinan, memikirkan, dan muncul menjadi sebuah kalimat. Tadi saya cerita tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, bukan? Itu perjalanan puluhan tahun muncul jadi kalimat. Ini Kang Aher barusan jadi contoh nih. Ya? Karena apa yang beliau pikirkan, kemudian bisa disarikan dalam sebuah kalimat. Dahsyat itu. Artinya ada fokus, ada perhatian, ada hikmah yang diambil. Nah, insya Allah Kang Aher selalu sehat dan terus jadi inspirasi bagi kita semua. Lalu sekalian, PR kita ke depan itu banyak. Karena itu kami melihat bahwa tantangannya bukan hanya membesarkan perekonomian. Bahkan ada beberapa wilayah di Indonesia yang perekonomiannya lompat dahsyat. Di Maluku Utara, PDRB itu naik 23%. Bayangkan, pertumbuhannya 23%. Tapi penganggurannya turunnya 0,8%. Bukan 0,8, 0,08%. Kemudian kemiskinannya hanya turun 0,47%. Sulawesi Tengah PDRB-nya naik 15%, tapi penganggurannya hanya turun 0,06%, kemiskinannya hanya turun 2%. Jadi banyak lagi contoh-contohnya. Jadi PR kita persis yang disampaikan tadi adalah bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh rumah tangga. Caranya adalah memperluas lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan itu lebih luas di berbagai wilayah. Dan ketika kita berbicara tentang infrastruktur, maka kita memerlukan juga pembangunan infrastruktur mikro di samping infrastruktur makro. Infrastruktur makro jalan terus, jangan berhenti, harus diteruskan. Tapi infrastruktur mikro jangan dilupakan. Apa itu infrastruktur mikro? Air bersih untuk semuanya. Makin hari kita merasakan ini menjadi PR. Bapak sekalian, lebih mahal beli air minum itu daripada beli bensin, Bapak Ibu. Betul tidak? Ya, air minum sederhana sekali. Kita sudah makin hari makin menganggap itu biasa, bahwa air minum itu mahal. Sebetulnya tidak. Air minum itu harusnya melimpah dan murah. Ini negeri dengan air minum di mana-mana. Apalagi di Jawa Barat, namanya ini semuanya pakai C. Betul tidak? Artinya apa tuh? Air. Kok bisa airnya jadi mahal di sini? Air bersih, listrik, sanitasi, bangku sekolah. Ini luar biasa. Tadi Kang Aher cerita APK di Jawa Barat. Sebelum beliau bertugas sampai selesai bertugas, dari urutan nomor 34 naik sampai urutan 13, dan itu dilakukan dengan menambah berapa ruang kelas, Kang Aher? 45.000 ruang kelas baru dibangun selama kepemimpinan Kang Aher. Bapak sekalian, jumlah bangku sekolah itu tidak boleh seperti piramid, Bapak Ibu. Kalau seperti piramid itu artinya apa? Jumlah bangku SD-nya banyak, begitu SMP mengecil sedikit, SMA mengecil lagi, perguruan tinggi mengecil lagi. Ketika itu terjadi, apa yang muncul? Anak kita berjatuhan. Bukannya lulus sampai tuntas, pendidikan sampai tuntas, tapi mereka lewat, drop out, keluar dari sistem. Kenapa? Karena kita tidak membangun ruang kelas yang cukup.
Karena itu ke depan infrastruktur mikro seperti ini harus menjadi prioritas supaya setiap anak bisa dapat pendidikan berkualitas hingga tuntas. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam jangka pendek lapangan pekerjaan diperluas, dalam jangka panjang kapasitas pendidikan ditingkatkan sehingga semua lulus. Tadi yang disampaikan Pak Kang Aher tentang Korea Selatan itu menarik. Korea Selatan mengambil sikap dari awal. Park Chung-hee waktu itu presidennya, jadi ada Park Chung-hee, ada Pak Harto di Indonesia. Dua-duanya sama-sama mengandalkan pendekatan developmentalism. Yang menarik di Korea Selatan, mereka memilih untuk menciptakan jumlah sekolah yang tinggi, termasuk perguruan tinggi. Sehingga di era 70-an, Korea mengalami yang disebut sebagai highly skilled unemployment. Kenapa itu terjadi? Karena mereka sudah mendidik anak-anak itu sampai SMK, mendidik sampai kuliah dan lulus, tapi perekonomiannya belum menciptakan lapangan kerja. Sehingga mereka sudah sarjana, tapi pekerjaannya ada yang jadi supir, ada yang jadi office boy, ada yang tidak sesuai dengan pendidikan. Pendidikannya tinggi, tapi pekerjaannya belum sesuai. Tapi apa yang menarik? Nah, kita waktu itu kita khawatir untuk mengambil kebijakan seperti itu karena akan memunculkan pengangguran orang terdidik. Kita memilih bentuknya kayak piramid sehingga yang sudah terdidik dapat pekerjaan. Ini yang menarik. Ketika terjadi investasi besar-besaran, industrialisasi di Korea, yang terjadi adalah mereka yang semula bekerja sebagai supir, office boy, padahal sarjana, mereka langsung masuk ke industri dan industrinya langsung bergerak dengan cepat. Kenapa? Karena persiapan sumber daya manusianya sudah dilakukan. Itu yang harus kita kerjakan ke depan. Bahwa kita harus mendidik, kita harus meningkatkan kompetensi beriringan dengan industrialisasi dilakukan, sehingga ketika lapangan pekerjaan terbuka mereka bisa masuk. Memang ada periode di Korea itu yang disebut sebagai highly skilled unemployment, berpendidikan tinggi tapi menganggur, atau pekerjaan yang di bawah kualifikasi, tapi cepat itu berubah. Nah, rute ini harus kita lakukan. Kalau kita memastikan setiap anak kita dapat pendidikan yang baik, maka insya Allah ke depannya akan cepat sekali di dalam meningkatkan pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi Bapak sekalian, ketika ke depan bicara pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang angka pertumbuhannya, tapi kualitas pertumbuhan. Apa yang menentukan kualitas pertumbuhan? Kualitas pertumbuhan ditentukan oleh tingkat pemerataan. Pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan artinya kualitasnya rendah. Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan artinya kualitasnya tinggi. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, karena itu kita harus dorong pemerataan. Ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Bapak sekalian saya hormati, ketika kita bicara ini maka insya Allah ketimpangan pun akan bisa kita tangani sama-sama. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan persatuan dalam ketimpangan. Ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada contoh saya pengen lihat. Bersatu dalam ketimpangan, bersatu dalam ketidakadilan, bisa tidak? Tidak bisa. Nah, mungkin persatuan itu pondasinya adalah keadilan. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara persatuan, maka pemerataan itu menjadi penting supaya semua mendapatkan kesetaraan kesempatan. Dengan begitu kita punya persatuan, dan kesetaraan ini harus di semua aspek. Kami merasakan Bapak sekalian ketika memimpin di Jakarta, kesetaraan dalam aspek ekonomi tentu jadi perhatian. Yang tidak kalah penting adalah kesetaraan di dalam aspek sosial. Ini juga penting sekali. Di sini ada beberapa tokoh-tokoh FKUB. Izinkan saya bercerita sedikit. Ketika kami bertugas di Jakarta, salah satu masalah yang dihadapi oleh kegiatan-kegiatan keagamaan, tokoh-tokoh agama adalah rumah-rumah ibadah yang ada di Jakarta. Seringkali mereka mengalami kesulitan dalam biaya operasional. Lalu apa yang dilakukan? Negara hadir
untuk memberikan yang disebut dengan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Dan ketika itu dilakukan, kami tidak mengira akan ada pandemi. Begitu terjadi pandemi, itu kotak-kotak amal, kotak-kotak tempat kita menyumbang mendadak tidak ada penyumbangnya, karena semua rumah ibadah tidak kedatangan jemaatnya tidak ada, jamaahnya tidak ada, apa yang jadi kosong. Dan banyak sekali pengurus-pengurus rumah ibadah itu mengalami kesulitan untuk bisa mengelola ini. Dengan adanya BOTI, tanpa kita duga, menyelamatkan rumah-rumah ibadah ketika Jakarta harus mengalami shutdown. Dan semua mendapatkan lintas agama, apapun. Kesetaraan kesempatan ini membuat kita merasa punya sebuah pengakuan dari negara. Bahkan hari-hari besar, ada masa di Jakarta ketika takbiran itu dilarang. Dan apa yang terjadi? Ada perasaan seperti kita mau menyongsong hari besar agama Islam tanpa ada kesempatan mengungkapkan yang biasa menjadi tradisi kita. Tapi bukan hanya itu. Ya, takbiran diizinkan. Malam Lebaran kembali mereka bisa berkeliling takbiran. Tapi yang tidak kalah penting, agama-agama lain ketika mereka menyongsong hari besarnya diberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk menyongsong hari besar. Belum pernah terjadi di Jakarta ataupun di Indonesia ruang terbuka diizinkan untuk Christmas Carol bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik untuk menyongsong perayaan Natal mereka dengan ada Christmas Carol di ruang terbuka. Apa artinya? Dan banyak cerita yang lain. Apa artinya? Keadilan kesetaraan bukan hanya di aspek ekonomi, di aspek sosial budaya itu diberikan sehingga semua merasa bahwa kami satu bangsa, kami satu negara, dan pemerintah hadir memberikan kesetaraan itu. Ini prinsip yang akan dikembangkan terus. Jadi kami selalu sampaikan tentang ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita, khususnya kami di Jakarta, ketika masa pilkada begitu banyak framing diberikan. Apa framing? Macam-macam framingnya. Tapi kami memilih waktu itu untuk tidak menjawab semua pernyataan dengan pernyataan. Kami hanya berdoa, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang sehingga tugas 5 tahun itu bisa dituntaskan, dan sesudah itu kita akan menunjukkan kenyataan untuk mengcounter pernyataan-pernyataan. Pakainya kenyataan, faktanya saja. Dan dengan bicara fakta maka kita bisa melihat ke depan. Dan kami berharap sekalian dengan ikhtiar ini, di mana kita menghadirkan kesetaraan di aspek ekonomi, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, prinsip dipegang itu. Di aspek sosial budaya memberikan kesetaraan pada semua aspek, berbagai termasuk dari pendidikan kesehatan sampai dengan kegiatan keagamaan. Maka harapannya Indonesia ke depan akan bisa masuk fase yang matang. Apa? Fase pertama Indonesia adalah satu bangsa. Itu bulan Oktober 1928. Kita menyatakan sebagai satu bangsa dengan satu bahasa persatuan. Bapak Ibu bayangkan kalau kita tidak punya bahasa persatuan, betapa rumitnya hari ini. Uni Eropa ada 28 bangsa, mereka membentuk satu Uni Eropa. Bahasa resminya bahasa apa Bapak Ibu? Ada yang tahu bahasa resmi Uni Eropa? Ada yang mau tebak? Inggris. Kira-kira orang Prancis mau tidak pakai bahasa Inggris? Bahasa nasional mereka jumlahnya 23. Ya? Semua dokumen diterjemahkan ke 23 bahasa. Setiap parlemen bersidang di belakangnya ada penerjemah ke 23 bahasa. Dan dengan situasi itu mereka tidak mungkin punya militer yang kuat, karena tidak mungkin komandan dan anak buah bekerja pakai penerjemah. Nggak mungkin terjadi. Tapi kita dengan ratusan bahasa, kita memiliki satu bahasa persatuan, dan bahasa yang dipilih bukan bahasa yang mayoritas, tapi justru bahasa yang penggunanya minoritas. Waktu itu bahasa Melayu menunjukkan sebuah kematangan. Satu bangsa. Yang kedua, satu negara. 1945 menjadi satu negara. Tapi masih PR lagi nih. Tahun
kita mendeklarasikan waktu itu menjadi tahun 51 satu negara kesatuan, deklarasi Natsir. Kemudian tahun 57 kita satu teritori, deklarasi Juanda. Sebelumnya hanya tanah saja, airnya tidak masuk. Jadi kita satu teritori. Nah, PR kita satu yang kelima, satu kemakmuran, satu kesejahteraan. Ini PR kita. Itu ada lewatin. Satu bangsa sudah, satu negara sudah, tapi masih federasi. Kemudian satu negara kesatuan. Sesudah itu satu tanah dan satu air dengan deklarasi Juanda. Lalu yang sekarang adalah satu kesejahteraan, satu kemakmuran. Kita ingin di mana saja kita berada, masa depannya sama-sama cerah. Lahirnya di mana saja, makmurnya sama-sama baik. Itulah visi kita ke depan, itulah rencana kita ke depan. Bismillah, bila Allah berikan kepada kita semua amanah, insya Allah ini yang akan kita tuntaskan sama-sama. Jadi Bapak sekalian, yang kita bawa sama-sama itu bukan sekedar target tentang kemenangan. Yang kita bawa itu misi. Misi itu diemban. Kalau target itu diraih, begitu tercapai targetnya, tugas selesai. Tapi kalau misi tidak, kalau misi itu justru dilaksanakan kemudian, karena kita bawa misi. Ini yang kita ingin kerjakan sama-sama. Jadi harapannya nantinya, bila takdir Allah tidak pernah salah, dan kita yakin dengan ikhtiar kita, insya Allah nantinya misi ini bisa kita laksanakan untuk Indonesia. Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas apa yang sudah dipikirkan bersama-sama dan keterlibatan selama ini. Izinkan saya mengakhiri dengan pantun juga, boleh ya? Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoman, Bu Sri, saya ingin sampaikan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menjadi pejuang di bidang yang Bapak Ibu geluti selama ini. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih. Kalau kami-kami yang berada di pemerintahan, memang kita disumpah untuk menjalankan tugas konstitusional. Kalau Bapak Ibu itu panggilan moral. Kan tidak harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau di partai, kalau di pemerintah itu memang kita berada di wilayah publik gitu. Nah, saya ingin jawab dari yang terakhir dulu, Bu Sri. Program-program yang terkait dengan membantu mereka yang masih lemah, masih kecil, itu bukan hanya akan diteruskan, insya Allah akan diperluas dan dibesarkan jangkauan. Dan itu jalan terus. KIP, PKH, banyak program-program yang membantu mereka yang masih lemah. Nah, sambil harus menyiapkan lapangan pekerjaan supaya mereka bisa pelan-pelan mandiri. Nah, jadi kita akan teruskan. Ada 4 kelompok di masyarakat yang harus jadi perhatian. Kalau 4 kelompok ini diperhatikan, yang lain aman. Siapa 4 kelompok ini? 1, penyandang disabilitas. 2, ibu perempuan, khususnya ibu hamil. Perempuan. Nomor 3, lansia. Nomor 4, anak-anak. Bila 4 kelompok ini diperhatikan oleh negara, maka yang lain pasti akan terperhatikan. Tapi kalau kita tidak memfokuskan 4 ini, yang lainnya ini bisa nggak dapat nanti sekalian. 4 ini sempat perhatian serius. Nah, 4 ini seringkali deliverynya atau kegiatannya itu tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, selama ini kita punya kecenderungan begini Bapak sekalian. Kalau pemerintah daerah tidak mengerjakan, lalu diambil alih oleh pusat.
jalannya belum beres, diambil alih oleh pusat. Penanganan perizinan belum beres, diambil oleh pusat. Akhirnya otonomi daerahnya pincang, otonomi daerahnya malah tidak berjalan. Problemnya kan bukan pada kewenangannya, problemnya pada eksekusi, pelaksanaan. Karena itu yang harus dilakukan adalah menyiapkan secara serius garis kebijakan dari pusat, supaya tiap-tiap daerah itu dinilai dan itu menjadi dasar atas semua bantuan fiskal dari pusat ke daerah. Perhatian pada disabilitas, perhatian pada lansia, perhatian pada anak-anak, pada perempuan, dan perhatian pada kinerja pemerintahan itu dibuat sebagai sebuah penilaian. Bu, Bapak sekalian, saya pernah bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mendikbud itu buat kebijakan, kepala dinas belum tentu melaksanakan, Bapak Ibu. Ya, seluruh Indonesia kita bikin peraturan A, B, C, D, belum dilaksanakan. Gimana ngadepin ini? Akhirnya kami membuat namanya neraca pendidikan, sebuah laporan per kabupaten berapa APBD untuk pendidikan per anak per wilayah, per kabupaten. Lalu kinerja pendidikan, bagaimana hasil penilaian kinerja gurunya, kinerja anak-anaknya, fasilitas sarana prasarana, itu disandingkan, diumumkan per kabupaten kota, per provinsi. Dan begitu itu dilakukan, langsung terjadi perbaikan di tiap wilayah. Kenapa? Karena per wilayah diumumkan dan itu dikaitkan dengan bantuan dari pusat. Jadi bukan kewenangan yang diambil, tapi umumkan target-target itu, dan target itu harus dicapai. Lalu pemerintah pusat menentukan, fiskal itu ditentukan oleh kinerjanya di daerah. Kalau itu diambil alih, kapasitas pemerintah pusat tak ada untuk mengambil alih itu semua. Jadi Bapak sekalian, ini arah yang kita kerjakan, bukan kewenangannya yang ditarik, tapi justru pelaksanaannya yang dinilai dan diumumkan kepada publik dan dijadikan dasar untuk dukungan pemerintah pusat. Begitu ya, Mbak Bu Sri, perhatian kita terkait itu. Lalu Pak Nyoman, terima kasih Pak Nyoman terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih atas kepercayaannya, dan itu memang terjadi Pak di Jakarta. Jadi kami komunikasi dengan seluruh unsur pimpinan agama, umat beragama manapun mendapatkan kesetaraan kesempatan dan mendapatkan sesuai kebutuhannya. Saya ingat Pak ketemu dengan masyarakat Hindu di Jakarta, dan mereka menyampaikan, Pak Gubernur, terima kasih kami diberikan tanah untuk pemakaman, tapi kami tidak memakamkan, kami ada upacara pengabenan. Jadi tanah yang besar itu tidak bisa dipakai juga, yang butuh adalah tempat kremasi. Bayangkan, Republik sudah merdeka lebih dari 70 tahun dan umat Hindu di ibu kota tidak memiliki fasilitas kremasi. Itu sebuah ironi. Alhamdulillah sekarang punya fasilitas kremasi yang bisa diakses oleh siapa saja. Saya dengar cerita sudah meninggal harus mayatnya dibawa ke Bali karena prosesnya di sana. Bagi yang berpunya, mereka bisa ke tempat kremasi swasta, tapi kremasi swasta itu mahal, dan kalau tidak punya maka tidak mampu untuk melakukan kremasi di sana. Ini bentuk adat negara, dan insya Allah Pak bukan hanya ditinggalkan, kita jalan sama-sama terus ke depan. Pak Suherman, tentang Ketua FKUI, terima kasih terkait dengan bagaimana antar umat beragama. Tapi sekalian, mempersatukan itu justru tidak dengan menonjolkan perbedaan, tapi justru dengan menonjolkan kesamaan. Bagaimana dilakukan? Saya beri contoh di Jakarta. Kenapa kita membangun transportasi umum? Jawabannya karena kita ingin mempersatukan. Lalu orang berpikir, apa hubungannya transportasi umum dengan persatuan? Tapi sekalian, ketika transportasi umum dibangun, warga itu tidak naik kendaraan pribadi, tapi naik kendaraan umum. Oke, saya beri gambaran. Orang tinggal di Jakarta naik kendaraan pribadi, dari rumah ke garasi naik motor atau naik mobil sampai ke kantor, sepanjang perjalanan dia tidak berinteraksi dengan siapapun. Oke? Dan di jalanan bisa interaksinya antar kendaraan galak-galak gitu bisa.
serempet sedikit aja marah. Dan apa yang terjadi? Yang makmur naik mobil, makin makmur makin mahal mobilnya. Sampai di kantor mereka tempat parkir, langsung ke ruang kerja. Yang naik motor langsung ke tempat parkir motor yang juga tempatnya terpisah. Lalu mereka ke tempat kerja. Selama kerja stratanya luar biasa tinggi. Yang naik motor office boy atau karyawan yang rendah, yang naik mobil yang manajer tinggi ke atas dan bekerja tinggi. Tidak ada interaksi sama sekali tidak ada interaksi. Dan apa yang terjadi? Kita sebetulnya berada di dalam masyarakat yang tersegregasi tanpa kita sadari. Cuman kita anggap itu normal. Apa yang terjadi ketika mereka berubah naik kendaraan umum? Mereka ngantri di halte yang sama. Mereka dapat tiket, antriannya sama. Masuk ke bis, masuk ke MRT, tidak penting posisinya. Mereka berdiri dan duduk di tempat yang sama. Kesetaraan itu betul-betul hadir di situ. Oke? Mendadak yang namanya CEO dengan office boy itu jejer, Pak, dan bayarnya sama, gak ada bedanya. Lalu apa yang terjadi? Terjadi yang disebut sebagai proses interaksi antar orang yang berbeda struktur dalam sosial ekonomi yang beda. Bersama-sama mereka gabungkan, dan kemudian terjadi kebiasaan. Lihat trotoar yang dibuat luas, mereka berjalan kaki di trotoar, itu tidak beda antara kaya dan miskin, posisi tinggi dan rendah. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat Jalan Sudirman di Jakarta, jalan paling besar, yang kesana hanya yang berkantor di tempat itu, tapi orang lain tidak bisa ke sana. Sekarang saya sering menyaksikan, bahkan terakhir saya ketemu dengan satu keluarga dari Sukabumi, jalan-jalan di situ. Apa yang terjadi? Mereka status sosial ekonomi apapun menikmati ruas jalan yang terlebar, termahal di Republik ini. Kesetaraan itu ada. Jadi mempersatukan antar umat tidak selalu dengan menonjolkan perbedaannya. Yang Muslim sampai kapanpun Muslim, yang Kristen Kristen, yang Katolik Katolik, yang Hindu Hindu, dan itu tidak bisa digonta-ganti, tetap. Tapi ketika negara memberikan fasilitas bersama, maka mereka tersambungkan dan berinteraksi dan tidak menonjolkan identitas masing-masing. Semuanya setara. Jadi kalau masyarakat itu seperti kotak, Bapak Ibu sekalian, kotak, maka garis vertikal adalah perbedaan agama. Itu garis vertikal. Garis horizontal itu adalah kegiatan-kegiatan masyarakat, transportasi, kegiatan sosial, kegiatan profesi, dan kita sambungkan lewat jalur yang horizontal. Ketika berbicara taman, maka semuanya dapat. Ketika berbicara kendaraan umum, semuanya dapat. Bicara tentang subsidi, semuanya dapat. Itulah cara mempersatukan, bukan dengan malah menonjolkan perbedaan, tapi malah menonjolkan kesamaan di antara semuanya. Siapapun dapat subsidi yang sama, siapapun dapat fasilitas yang sama, itu mempersatukan tanpa menonjolkan perbedaan. Dan itu yang kita coba kerjakan ke depan. Lalu antar tokoh masyarakat, lintas agama, dibangun dialog. Tapi dialog itu antar pimpinannya, ketika berbicara rakyatnya, diberikan kesetaraan itu. Jadi rute ke depan kira-kira seperti itu. Terima kasih.